Bab 2077. Berikan kehormatan. Di tengah tatapan terkejut dari semua orang, Liam terpental mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Liam, kau semakin tercela dari hari ke hari. Seorang master terhormat di alam surgawa kelas 3 tahap awal beraninya menyentuh seorang master alam surgawa kelas 1 tahap awal dari dunia sekuler. Ekspresi orang itu dingin saat menatap Liam. Mata Liam dipenuhi dengan kekaguman. Setelah terpana, ia menggertakkan gigi. Aku tidak menyangka kau bisa menembus batas bela dirimu. Tangan hantu, sebagai pelayan keluarga Baker, apakah kamu berniat membantu orang luar menghadapi anggota keluarga Baker? Master yang baru saja menyelamatkan Carol dari pukulan fatal Liam tidak lain adalah tangan hantu. Awalnya, karena penyakit tersembunyi di dantiannya, tangan hantu terjebak di alam surgawa kelas 2 tahap puncak selama bertahun-tahun. Namun sekarang, ia telah berhasil menembus. Hal ini sangat mengejutkan Liam. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Baker, ia sangat sadar akan keparahan penyakit tersembunyi tangan hantu. Menurut dokter ajaib keluarga Baker, penyakit tersembunyi tangan hantu begitu parah sehingga kultivasinya tidak akan maju seumur hidup ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Baker telah mencari banyak dokter ajaib untuk tangan hantu, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dantiannya. Tapi sekarang, kekuatan tangan hantu telah menembus. Ini berarti penyakit tersembunyinya juga telah sembuh. Dengan menyadari ini, rasa takut yang dalam tiba-tiba muncul di hati Liam. Meskipun kultivasinya telah maju ke alam surgawa kelas 3 tahap awal, tapi itu didorong dengan paksa oleh keluarga menggunakan bahan kultivasi. Sebagai seorang master di alam surgawa kelas 3 tahap awal dengan dantian kosong, mana bisa dia dibandingkan dengan tangan hantu, yang telah tenggelam di alam surgawa kelas 2 tahap puncak selama puluhan tahun dan sekarang berhasil menembus. Selama bertahun-tahun, apa yang sudah kulakukan untuk keluarga Baker sudah cukup untuk membalas kebaikan mereka padaku. Sekarang, tidak ada dendam lagi antara aku dan keluarga Baker. Tangan hantu berkata tanpa ekspresi, Liam, atas pertimbangan hubungan kita, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika kamu bijaksana, pergilah sekarang bersama orang-orangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak bersikap sopan. Tiba-tiba, aura yang mencekik menyembur dari dirinya, langsung mengunci Liam. Meskipun orang-orang keluarga Baker di sekitar mereka hanya menahan sedikit dari aura yang dilepaskan oleh tangan hantu, mereka juga merasakan tekanan yang tidak bisa mereka lawan. Wajah Liam langsung memburuk. Aura yang dilepaskan oleh tangan hantu membuatnya merasa takut seakan-akan datang dari dalam jiwa. Jika mereka bertarung, tangan hantu mungkin tidak bisa melakukan banyak hal padanya dalam jangka pendek. Namun, dengan kekuatan tangan hantu, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Liam jika pertarungan itu berlanjut. Tapi jika dia pergi seperti ini, bagaimana dengan harga diri keluarga Baker? Tangan hantu, apakah kamu pikir aku takut padamu? Wajah Liam penuh kemarahan sambil melepaskan seluruh aura dalam dirinya, bermaksud untuk menghadapi tangan hantu. Namun, ekspresi tangan hantu tetap tidak berubah, hanya menggeram ringan. Seiring tekanan yang lebih kuat turun, Liam merasakan tekanan itu semakin intens. Dia terkejut. Keduanya adalah master alam surgawa kelas 1 tahap awal, tapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Carol melihat tangan hantu berdiri di depannya, dan merasa emosional. Tentu saja, dia tahu mengapa tangan hantu ikut campur tangan membantunya. Semua itu karena Jerry. Jika bukan karena Jerry, tangan hantu pasti tidak akan campur tangan menyelamatkannya. Dan mungkin dirinya sudah mati di tangan Liam saat ini. Beberapa tahun yang lalu, dia dan Jerry berada di tingkat kultivasi yang sama. Tapi sekarang, kekuatan Jerry telah jauh melampaui dirinya. Bahkan koneksi-koneksinya begitu kuat. Aku akan memberimu 10 detik. Kamu pergi bersama orang-orangmu sekarang, atau bertarung denganku. Tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu mati, itu salahmu sendiri. Ujar tangan hantu tanpa ekspresi. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan jari, 1. Saat dia mengucapkan angka 1, Liam merasakan seolah hatinya telah dipukul dengan keras. Dia sangat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini sama sekali tidak bisa menandingi tangan hantu. Begitu mereka bertarung, dia akan terluka parah atau terbunuh. Baik kematian maupun luka serius adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Namun,
Jika dia meninggalkan tempat itu bersama orang-orangnya, bagaimana dia menjelaskan kepada keluarga? Alasan dia bertindak begitu agresif terhadap korps seniman bela diri, bahkan ingin menyerang Carol, jelas atas perintah keluarga Baker. Jika tidak begitu, mana mungkin dia berani? 2, 3, 8. Dalam sekejap, tangan hantu sudah mengucapkan 8 dan dengan 2 angka terakhir tersisa. Jika Liam tidak segera pergi bersama orang-orangnya, dia takut tangan hantu akan segera menyerangnya. 9. Akhirnya, angka ke-9 juga diucapkan. Tangan hantu dipenuhi semangat bertarung, niat membunuh yang kuat terpancar dari dirinya. Sepertinya kamu memilih untuk bertarung denganku. Kalau begitu, aku akan menemanimu sampai akhir. Serunya tiba-tiba. Pada saat dia mengucapkan ini, dia segera melangkah maju dan melesat menuju arah Liam. Wajah Liam segera berubah drastis. Tahgan hantu, kamu tidak bermartabat. Jelas-jelas kamu hanya menghitung sampai 9. Tangan hantu menghela nafas dingin. Pada saat ini, dia sudah berada di depan Liam, mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Liam sambil berteriak, 10. Tang! Liam tidak sempat menghindar. Dalam sekejap, dia hanya bisa bereaksi secara naluriah, mengangkat tangannya untuk menahan serangan tangan hantu. Seiring benturan keras, Liam merasakan rasa sakit menusuk dari lengannya, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia langsung terpental oleh kekuatan keras ini. Namun, tangan hantu tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat Liam terpental, dia segera menendang tanah dan meluncur keluar ke arahnya. Tangan hantu, beraninya kamu, teriak Liam baru saja menstabilkan dirinya, lalu melihat tinju mematikan mengarah ke dadanya. Tangan hantu benar-benar mencoba membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Bagaimanapun juga, tangan hantu dulunya adalah pelindung keluarga Baker. Namun hari ini, dia akan membunuh keturunan langsung keluarga Baker. Tidak hanya Liam yang terkejut, tetapi juga para master keluarga Baker, Carol, serta lainnya. Ah! Pada saat itu, sebuah suara erangan terdengar. Tiba-tiba, seluruh ruang terasa terbungkus oleh aura yang tak terlukiskan. Bahkan tangan hantu, yang akan membuat serangan mematikan terhadap Liam, merasakan bahaya. Namun, serangannya sudah dilancarkan. Bahkan jika dia ingin berhenti sekarang, sudah terlambat. Whoosh! Detik berikutnya, tinjunya menghantam udara kosong, menciptakan dentuman suara. Namun, Liam yang seharusnya sudah mati di tangannya, berada 3 meter jauhnya. Di samping Liam, ada seorang pria parubaya yang memegang botol anggur. Pria parubaya itu masih meneguk anggur dari botolnya ketika tangan hantu melihatnya, pupilnya menyempit, ilmu bela dirimu, belum dihancurkan. Liam terlihat tidak percaya, menatap pria parubaya yang menyelamatkannya dan berkata dengan tidak percaya, Tian, bukankah dulu kamu meninggalkan ilmu bela diri untuk wanita itu? Pria parubaya mabuk itu bukanlah orang biasa. Dia adalah Tian, juru bicara keluarga Baker di Provinsi Pusat. Selain itu, dia memiliki identitas yang mengejutkan semua master alam bawah bela diri kuno. Dia pernah menjadi yang pertama di peringkat surgawa. Menurut aturan peringkat surgawa, hanya master di bawah usia 40 tahun dengan kekuatan alam surgawa yang memenuhi syarat untuk masuk peringkat. Dan Tian dulu adalah yang pertama di peringkat surgawa, cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia dan betapa menakutkan bakat bela dirinya. Namun, di mata master alam bawah bela diri kuno, Tian telah meninggalkan bela diri demi wanita itu. Tetapi sekarang, saat tangan hantu hendak membunuh Liam, Tian muncul untuk menyelamatkannya. Tian tidak menjawab tangan hantu dan Liam. Sebaliknya, dia melihat keruntuhan Gunung Wahan dan berkata, Tetua keempat, berikan aku kesempatan dan biarkan Liam pergi. Bagaimana menurutmu? Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Tian berbicara kepada tetua keempat di reruntuhan Gunung Wahan. Yang disebut tetua keempat oleh Tian tentu merujuk pada Jerry, tetua keempat yang baru saja dilantik oleh Dewan Tetua Dunia Sekuler beberapa waktu yang lalu. Bersambung. Bab 2078 Siapa sebenarnya? Pada saat ini, semua orang sangat terkejut, masing-masing menatap ke arah reruntuhan dengan penuh kebingungan. Tubuh Carol bergetar, wajahnya penuh harapan saat menatap ke arah reruntuhan Gunung Wahan. Sebelumnya, getaran besar yang berasal dari Gunung Wahan membuatnya segera menuju ke sana bersama pasukannya, dengan tujuan untuk mencari Jerry. Namun, meskipun tempat itu sudah dikepung, mereka tidak menemukan jejak Jerry.
Tetapi Tian berbicara ke arah reruntuhan, menunjukkan bahwa Jerry ada di bawah reruntuhan itu. Apakah mungkin keributan yang terjadi sebelumnya di Gunung Wahan disebabkan oleh tetua keempat? Tanya seorang anggota keluarga seni bela diri kuno dengan wajah serius. Master lain dari bela diri kuno menambahkan, jika itu benar, apakah itu berarti bencana surgawi yang meletus di sini 10 hari yang lalu disebabkan oleh tetua keempat? Tapi entah karena alasan apa, dia terjebak di bawah reruntuhan Gunung Wahan. Mendengar kata-kata dari dua master bela diri kuno ini, semua orang semakin terkejut. Mereka semua mengenal kekuatan bencana surgawi yang meletus 10 hari yang lalu. Meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian saat itu, mereka masih bisa merasakan tekanan mengerikan dari Gunung Wahan dari kejauhan. Bencana surgawi itu jauh lebih kuat daripada yang pernah dihadapi para master bela diri kuno saat mereka mencapai alam surgawa kelas 4. Meskipun Tian terus bertanya-tanya ke arah reruntuhan, tidak ada respons yang diterima. Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, seorang master bela diri kuno menatap Tian sambil mengernyit. Master bela diri kuno lainnya berkata, Tian, apakah kamu sedang bermain-main dengan kami? Kami sudah berada di sini cukup lama, tapi kami tidak menemukan siapapun di bawah reruntuhan ini. Meskipun mereka terkejut dengan transformasi Tian dari seorang yang kehilangan bela dirinya menjadi seorang master yang tak tertandingi, mereka masih tidak percaya ada seseorang di bawah reruntuhan ini. Tian mengabaikan kerumunan dan terus menatap reruntuhan dengan serius. Tiba-tiba, dia berbicara lagi, karena tetua keempat tidak menjawab, aku akan menganggapnya sebagai tanda persetujuan. Setelah itu, dia berbalik dan melihat Liam dengan ekspresi tenang. Ikut aku. Liam yang masih terguncang karena hampir dibunuh oleh tangan hantu, akhirnya sadar kembali setelah mendengar kata-kata Tian. Dia memandang tangan hantu dengan penuh kecurigaan sebelum melemparkan ancaman, tangan hantu, jika kamu berani mengkhianati keluarga Baker, suatu hari nanti, keluarga Baker akan membuatmu membayar harga mahal. Setelah itu, dia berbalik mengikuti Tian. Mata tangan hantu bersinar tajam saat dia mengawasi punggung Liam yang menjauh, tetapi tidak mengejarnya. Sejak Tian muncul, dia hanya menunjukkan kecepatan luar biasa untuk menyelamatkan Liam, dan belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, tangan hantu memiliki perasaan bahwa kekuatan Tian tidak terduga, menduga bahwa Tian sebenarnya tidak pernah menghancurkan seni bela dirinya, atau mungkin setelah menghancurkannya, lalu menemukan kesempatan baru untuk memulihkan tetapi juga meningkatkan keterampilan bela dirinya. Carol tidak menghentikan Tian yang membawa Liam, tetapi fokus pada reruntuhan Gunung Wahan. Boom! Pada saat ini, tanah bergetar hebat. Sebuah aura yang mengerikan meledak dari bawah reruntuhan Gunung Wahan. Boom! Seiring suara keras, batu-batu di reruntuhan Gunung Wahan meluncur ke langit, berubah menjadi debu. Para master di sekitar tidak bisa menahan aura kuat ini, tubuh mereka terlempar. Mereka yang memiliki tingkat kekuatan lebih rendah memuntahkan darah dan mengalami cedera parah. Ekspresi Tian yang baru saja membawa Liam beberapa puluh meter jauhnya tiba-tiba berubah, dan dengan sebuah pukulan ke dada Liam, mengirimnya terbang. Pang! Teriak Tian kepada Liam. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat mengambil kendi anggur dan meneguknya. Boom! Tiba-tiba, sebuah aura yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Para master bela diri kuno yang baru saja kembali berdiri, kini menatap Tian dengan terkejut. Alam surgawa kelas 3 tahap tengah. Seru seorang master bela diri kuno tidak percaya. Bagaimana mungkin, 5 tahun lalu, Tian hanya berada di alam surgawa kelas 2 tahap akhir. Bagaimana bisa dia berkembang sejauh ini dalam waktu 5 tahun? Bukankah mereka mengatakan 5 tahun lalu, dia menghancurkan seni bela dirinya demi seorang wanita? Kudengar banyak orang menyaksikannya secara langsung, jadi itu pasti benar. Jika memang benar dia menghancurkan seni bela dirinya 5 tahun lalu, tapi sekarang dia menjadi master alam surgawa kelas 3 tahap tengah, apakah itu berarti dia mendapatkan kekuatan ini setelah menghancurkan seni bela dirinya? Untuk sesaat, para master bela diri kuno terkejut, mengetahui 5 tahun yang lalu Tian menghancurkan seni bela dirinya. Kini melihatnya begitu kuat sulit diterima oleh banyak orang. 5 tahun lalu, Tian, dengan kekuatan alam surgawa kelas 2 tahap akhir, sudah menjadi master peringkat teratas. Pada saat itu, dia belum genap berusia 40 tahun, dan kriteria peringkat didasarkan pada kekuatan di bawah usia 40 tahun.
Sekarang dia telah melampaui batas usia peringkat, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat dalam waktu 5 tahun. Di dunia bela diri kuno, Tian dikenal sebagai yang paling berbakat di generasinya. Namun, saat ini, wajahnya penuh dengan ketegangan dan kewaspadaan seolah menghadapi ancaman besar. Pergi! Tiba-tiba, sebuah teriakan marah menggema dari langit, memecah kesunyian. Sebelum Tian bisa mencerna apa yang terjadi, dia merasakan kekuatan yang luar biasa menyerangnya dengan dahsyat. Namun, tanpa gentar, Tian tetap berdiri teguh di depan Liam, melindunginya. Dengan satu gerakan cepat, dia mengangkat tangannya dan menyerang balik. Boom! Suara tabrakan yang keras terdengar jelas. Boom, boom, boom. Tanah di bawah kaki Tian hancur berkeping-keping akibat ledakan tersebut. Pemandangan yang mengejutkan terjadi. Pakaian Tian robek dan hancur berkeping-keping. Walaupun masih berdiri, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi tetap tegak dengan semangat tak tergoyahkan. Mati! Sebuah suara dingin dan mengerikan tiba-tiba menggema di seluruh Gunung Wahan. Para master yang hadir hanya bisa melihat bayangan hitam yang bergerak cepat seperti hantu, mengejar Liam yang berusaha melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap, bayangan itu memukul Liam dengan satu telapak tangan yang kuat. Boom! Dengan kejutan yang tak terelakkan, punggung Liam langsung hancur. Pada saat yang sama, tubuhnya terlempar jauh seperti peluru meriam, terbang puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Ketika tubuhnya berhenti bergerak, napasnya sudah hilang, meninggalkan tubuh yang tak bernyawa. Sebuah keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Semua mata tertuju pada sosok misterius yang berdiri tak bergerak, hanya memperlihatkan punggungnya kepada mereka. Seorang master yang berada di alam surgawa kelas 3 tahap. Awal terbunuh seketika dengan satu pukulan telapak tangan oleh sosok misterius tersebut. Tidak hanya itu, sosok misterius ini juga telah melukai Tian, yang memiliki kekuatan alam surgawa kelas 3 tahap tengah, dengan satu pukulan telapak tangan. Pertanyaan besar muncul di benak semua orang yang hadir, seberapa kuat sebenarnya sosok misterius ini. Bersambung.